Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan walaupun dalam keadaan online. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami dari kelompok 8. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas topik mengenai farming antithesis hipotesis. Sebelum kami menjelaskan topik pada pertemuan kali ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 8, yang mana saya sendiri Agusta Fauzi dengan NIM 2003-1114, yang kedua Febria Permatasari dengan NIM 2003-1069, yang terakhir ada Zahra Vina dengan NIM 2003-1040. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh Febria Permatasari. Kepada Febria dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk kalimat pertama, yang mana kalimatnya our innate curiosity often stimulate used to pose question about the natural basis for the phenomena we observe in the world. In science, shock inquiry usually involves the forming and testing of hypothetical explanation, that is hypothesis. Pada kalimat ini yang menunjukkan non yaitu pada kata our, curiosity, question, basis, phenomena, we work, science, inquiry, explanation, dan hipotesis. Sedangkan yang adjektif yang menunjukkan adjektif yaitu innate, often, natural, usually, hypothetical. Selanjutnya yang verb termasuk verb yaitu stimulate, observe, involves, dan is. Selanjutnya yang termasuk adverb yaitu should, that, dan yang termasuk gerund, forming, dan testing. Untuk kalimat selanjutnya itu kalimat nomor 2, yang mana kalimatnya in science a hypothesis is a tentative answer to a well-framed question and explanation on trial. It is usually a rational account for a set of observation based on the available data and guided by inductive reasoning. Yang termasuk noun yaitu science, hypothesis, answer, explanation, account, asset, data, and guided. Yang termasuk adjective, tentative, well-formed, rational, best, available. Sedangkan yang termasuk possessive form yaitu it is. Dan yang termasuk adverb usually dan inductive reasoning. Kalimat nomor 3 yang berbunyi a scientific hypothesis must lead to prediction that can be tested by making additional observation or by performing experiment. Yang termasuk non-scientific hypothesis, prediction, observation, performing experiment. Yang termasuk modal yaitu must dan can. Yang termasuk verb, let, be tested, dan making. Sedangkan yang termasuk adjektif yaitu additional. Kalimat yang nomor 4 berbunyi, an experiment is a scientific test carried out under controlled condition. Yang termasuk verb di sini yaitu an experiment, test, carried out. Yang termasuk noun is, yang termasuk adjective, scientific, dan yang termasuk adverb under controlled condition. Baiklah, hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Febria. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Zahra Vina. Kepada Zahra Vina dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi kalimat yang kelima, yaitu we all use observation and develop question and hypothesis in solving everyday problem. Yang termasuk ke dalam verb yaitu use observation dan develop. Yang termasuk noun, question, dan hypothesis. Dan yang termasuk adjektif adalah all everyday problems. Yang termasuk pronoun yaitu we. Tenses ini, kalimat ini termasuk kepada tenses present, simple present tense. Selanjutnya, kalimat yang keenam. Let's say, for example, that your flashlight falls while you are camping. That's an observation. Let's say termasuk ke dalam possessive form, yang termasuk noun yaitu example, flashlight, dan observation. Yang termasuk adjective yaitu false and false, dan yang termasuk verb yaitu while. Yang termasuk ke dalam pronoun yaitu you are, dan yang termasuk kepada jiran yaitu camping. Kalimat ini termasuk ke dalam tenses present perfect tense. Selanjutnya, kalimat yang ketujuh. The question is obvious. Why doesn't the flashlight work to work? Why doesn't the flashlight work? To reasonable hypothesis based on your experience or that the batteries in the flashlight are dead or the bulb in burn out. Yang termasuk ke dalam noun yaitu question, flashlight, experience, batteries, flashlight, and bulb. Yang termasuk ke dalam adjektif yaitu obvious, reasonable, based, did, and burn out. Yang termasuk ke dalam verb yaitu hypothesis dan work. Yang termasuk ke dalam adverb yaitu that, dan yang termasuk pronoun yaitu your. Kalimat ini termasuk ke dalam tenses simple present tense. Selanjutnya, kalimat yang ke-8. Each of these alternative hypothesis leads to prediction you can test with informal experiments. Yang termasuk ke dalam adjektif yaitu each, alternatif, dan informal. Yang termasuk ke dalam proposition yaitu of dan which serta to, dan yang termasuk ke dalam noun yaitu hipotesis, prediction, dan experiments, dan yang termasuk ke dalam verb to dan which. Kalimat ini termasuk kepada tenses simple present tense. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahrafina. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang ke-9. Yang kalimatnya berbunyi, for example, the dead battery hypothesis prediction that replacing the batteries will fix the problem. Yang mana yang tertera pada PPT kami, seperti yang telah diwarnai dan atau diberi tanda, yang termasuk ke dalam adverbs itu adalah for play dan that. Terus yang termasuk ke dalam adjektif adalah dead battery dan cuman itu. Yang termasuk ke dalam noun, hipotesis, dan problem. Yang termasuk ke dalam question words adalah batteries dan termasuk ke dalam dan predict, termasuk predict dan
replacing termasuk ke dalam verb atau itu termasuk ke dalam proportion apa tuh? Ke dalam verb kayaknya. Baiklah. Sekian dari materi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang disengaja dalam pembacaan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.